Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semangat ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bu Nova absen dulu ya. Alisha hadir ya. Akila, Ardiansyah, Arfian, masuk semua ya hari ini. Kelasnya sudah disapu? Sudah dibersihkan? Silakan berdiri dulu. Dilihat bajunya apakah sudah masuk atau belum. Silakan duduk kembali. Kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sudah semangat? Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang subbab B, bab 2, yaitu hak dan kewajiban pada norma. Pada hari ini kita akan membahas tentang subbab C, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Tujuannya apa kita belajar subbab ini? Melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara melalui PowerPoint dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menghayati pentingnya Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis contoh aturan-aturan tertulis di Indonesia dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek berupa poster kreatif dengan baik. Sebelum Bu Nova jelaskan, Bu Nova ingin bertanya dulu ke kalian. Yang pertama, sebutkan contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, di masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Betul, ada lagi? Gotong royong, ya. Yang kedua, sebutkan contoh aturan yang ada di sekolahmu. Ya, Mbak. Ya. Lanjut, kita akan membahas tentang UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Aturan. Kita hidup pasti punya aturan, ya kan? Aturan itu ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, dan ada di lingkungan masyarakat. Contoh aturan yang ada di lingkungan keluarga, apa saja? Beribadah, kemudian menjaga kebersihan, saling membantu. Itu contoh aturan yang ada di lingkungan keluarga. Untuk aturan yang ada di lingkungan sekolah, contohnya memakai seragam, terus ya menghormati guru. Ada lagi? Berpakaian rapi, terus ya membawa buku dan alat tulis. Selanjutnya, aturan yang ada di masyarakat ada menjaga keamanan, membersihkan lingkungan. Itu adalah contoh aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Dari aturan yang ada di keluarga, yang ada di sekolah, dan yang ada di masyarakat, karena banyaknya aturan, maka di lingkungan negara pun, ya karena lingkupnya lebih besar, maka banyak aturan yang harus kita patuhi. Kenapa di lingkungan negara banyak peraturan?
karena urusan yang diatur lebih banyak daripada lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian hukum yang wujudnya adalah undang-undang itu menjadi peraturan yang ada di lingkungan negara. Undang-undang adalah hukum tertulis negara. Nah, dari situ karena banyaknya peraturan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Apa sih dasar hukum itu? Artinya pedoman bagi semua hukum atau aturan yang ada di Indonesia. Ibarat sebuah pohon, akar dari pohon itu adalah Pancasila. Sedangkan batangnya itu adalah UUD 1945 dan ketetapan MPR. Rantingnya itu adalah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan ada peraturan presiden. Daunnya adalah peraturan daerah. Kalau sudah paham, di sini ada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian nanti membentuk kelompok 5-6 anak ya. Jadi satu kelas ini membentuk 6 kelompok. Petunjuknya silakan kalian baca di layar. Kan kemarin sudah Bu Nova suruh membawa kertas manila sama pensil warna, spidol ya kan? Nanti kalian membuat poster kreatif satu kelompok satu. Kemudian kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan. Nah, kalau sudah Bu Nova bagi lembar kerja kalian. Bisa dimulai ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, bisa ya. Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, kita mulai presentasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster kami. Di sini ada lambang Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama menunjukkan bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua menunjukkan rantai yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga menunjukkan gambar pohon beringin yang artinya persatuan Indonesia. Sila keempat menunjukkan gambar banteng yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang terakhir menunjukkan gambar padi dan kapas yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Karena UUD dan Pancasila saling berhubungan, dalam pembukaan UUD juga terdapat isi dari Pancasila. Maka dari itu kita menggambar UUD dan lambang Pancasila. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kami tentang UUD Negara Indonesia. Di sini ada 3 anak yang memegang poster yang berisi Aku Cinta Indonesia. Jika kita cinta Indonesia, maka kita harus bersikap rela berkorban. Jika kita ingin menjaga negara Indonesia, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.
UUD adalah sumber hukum tertulis di setiap produk hukum dan setiap kebijaksanaan pemerintah. Jadi semua aturan harus melandaskan pada UUD dan Pancasila. Ada yang perlu ditanyakan? Karena UUD adalah pedoman pada semua aturan yang ada. Oleh karena itu, UUD disebut dasar hukum tertinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, supaya kalian lebih semangat lagi, kita seperti biasanya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sudah? Sudah semangat? Oke, kita lanjutkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada yang tahu cara melestarikan UUD? Cara melestarikannya yaitu dengan cara mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, UUD akan selalu terlestarikan. Contoh pengamalannya yaitu saling menghargai perbedaan seperti di gambar ini. Ada yang bisa ditanyakan? Agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap UUD sehingga tercipta masyarakat yang damai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil karya tentang poster UUD. Dalam poster ini mengajak kita untuk menanamkan jiwa UUD di hati kita. Karena UUD adalah dasar hukum negara kita. UUD 45 adalah hukum dasar tertulis pemerintahan Republik Indonesia saat ini. UUD juga disebut pedoman peraturan yang ada di Indonesia. Jadi semua perbuatan dan sikap kita harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi maksudnya UUD adalah dasar hukum Indonesia yang dapat mengatur segala aturan sehingga menjadikan negara yang maju. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Ya, terima kasih kalian semua sudah mempresentasikan hasil kerja kalian berupa poster kreatif. Kalian sudah hebat mengerjakan tugas hari ini. Kesimpulannya dari presentasi hari ini, kalian bisa bekerja sama dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan poster, ya kan? Kalian sudah melatih percaya diri ketika presentasi di depan kelas. Kita berdiri dulu, kita tundukkan kepala ke atas, ke bawah lagi. Cukup, silakan duduk kembali. Kemudian sekarang kalian kerjakan soal di layar, di lembar kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Dan posternya beserta LKPD-nya tadi dikumpulkan di depan. Dari materi hari ini, kita sudah belajar tentang UUD sebagai dasar hukum tertulis. Jadi, UUD adalah pedoman bagi semua hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Kalau sudah paham, minggu depan kalian pelajari subbab D, yaitu tentang perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.